istilah perangko yang mungkin untuk anak-anak generasi sekarang tidak terlalu familiar. Ini adalah sebuah perangko yang dibuat di tahun 1985, ya. Benda ini biasa ditempelkan di amplop surat. Nah, benda ini berfungsi sebagai biaya pengiriman. Ini diproduksi oleh kalau zaman dulu ya apa namanya, Pos dan Giro. Kalau sekarang apa ya, PT Pos Indonesia mungkin ya. Nah, saat itu harganya ini Rp350, ya mungkin ya cukup mahal saat itu karena ada perangko-perangko lain yang mungkin lebih murah ya seperti ini. Ya, yang ini RP40 ya. Kemudian ada juga ini dengan harga 140. Lantas apa perbedaannya? Perbedaannya untuk apa, kecepatan pengiriman. Ya, untuk apa namanya, surat-surat yang dikirim kilat, ya, dia punya tarif khusus. Mungkin saya lupa harganya berapa ya. Mungkin setiap tahun berbeda. Sementara untuk surat biasa itu perangkonya mungkin lebih murah. Ya mungkin uang Rp40 mungkin sudah tidak ada sekarang ya. Nah, sementara untuk kilat yang lebih cepat lagi itu namanya kilat khusus ya, itu tidak pakai perangko. Jadi kita datang ke kantor pos, nanti akan dicap langsung oleh kantor pos, kemudian dia dikirim lebih cepat ya. Sementara untuk berita-berita penting biasanya masyarakat menggunakan telegram. Telegram yang hanya berisi satu kalimat ya, itu bisa hanya ya 1 jam 2 jam sampai rumah ya kalau beritanya langsung memang, tapi dari kantor pos ke rumah itu kan butuh waktu. Itu harganya cukup lumayan mahal, dihitungnya per huruf. Nah, itulah kondisi apa, perkomunikasian di tahun 1980-an sampai 1990-an, sebelum adanya HP ya, sebelum adanya SMS saat itu di akhir 90-an. Di mana kita bisa membeli barang-barang seperti ini ya, tentunya yang utama di kantor pos ya, kita bisa beli perangkonya, bisa beli amplopnya, bisa telegram, surat kilat khusus juga ya, di kantor pos atau di depot-depot khusus, bahkan di warung-warung pun ada ya. Bisa beli perangko, materai dan segala macam, surat segel ya untuk surat-surat perjanjian, surat-surat jual beli juga ada di warung-warung ya. Mungkin dengan restan harga yang apa lebih dimahalkan sedikit ya. Eh, untuk saat itu tuh cukup mudah untuk saat itu. Tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang sangat-sangat mudah dengan WhatsApp dengan segala macam, sangat mudah. Saat itu ini ya termasuk apa ya, sesuatu yang sangat membantu masyarakat. Walaupun surat bisa nyampe 2 minggu, 3 minggu ya. Kalau kilat itu mungkin 4 hari, 3 hari. Kalau kilat khusus itu biasanya sehari atau 2 hari. Tapi ini sangat-sangat membantu bagi masyarakat yang memang tinggal jauh dari rumah untuk memberi apa, memberi kabar untuk yang di rumah. Nah, surat itu ya, surat yang kita buat setelah ditempeli perangko nanti akan dicap oleh kantor pos. Nah, di sini dicap ya. Ada cap palu itu yang diketok itu ya. Mungkin sudah jarang sekali ya. Kalau fungsi kantor pos sekarang mungkin sudah berbeda ya. Mungkin ada fungsi perbankannya, fungsi paket segala macam. Dulu juga ada paket tapi mungkin sedikit berbeda. Nah, untuk orang-orang yang tinggal agak jauh dari kantor pos diberi kemudahan saat kita membeli apa, membuat surat, kita membeli amplop di warung, membeli perangko di warung, lantas kita bisa mengirimkannya dengan memasukkan kepada bis surat. Ya, bis surat itu bentuknya semacam apa ya, kotak berwarna orange biasanya di setiap jalan ada kotak itu, ada untuk tempat memasukkan amplop ya.
Bentuknya kotak agak panjang, tingginya sekitar 151,5 meter. Nah, kita masukkan ke situ, nanti petugas kantor pos setiap hari mengambil surat-surat itu yang akan kita kirim itu, kemudian dibawa ke kantor pos, nanti akan dicap dan kemudian dikirim. Ya. Perangko ini bergambar presiden saat itu ya, presiden zaman Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto. Ya, orang nomor satu di zaman Orde Baru ya, yang memerintah selama 32 tahun. Nah, ini bentuknya banyak ya, banyak macamnya yang gambar presiden. Cuma saya ya hanya punya 3 macam ini. Bentuk lainnya ada yang memanjang, ada yang ini ya potret ya, kalau istilah sekarang potret, ada yang landscape, macam-macam. Gambarnya pun macam-macam. Ada gambar presiden, gambar pahlawan, ada juga gambar pemandangan-pemandangan. Ya. Perangko-perangko ini juga sangat diminati pada saat momen tertentu, seperti di akhir bulan puasa. Kenapa? Karena di saat itu, di tahun-tahun di bawah tahun 2000-an ya, mungkin tahun 90, tahun 80 ya, terutama di tahun akhir 80-an dan awal 90-an, itu masyarakat mempunyai tradisi mengucapkan ucapan selamat hari raya Idul Fitri dan memohon maaf lahir batin untuk kerabat, teman, dan sahabat yang jauh, itu menggunakan sebuah kartu ya, yang kita sering sebut sebagai kartu lebaran ya, yang mana itu bisa dibeli di toko-toko, di warung-warung ya, dan kemudian nanti di kartu itu akan ditempeli perangko-perangko ini ya. Nah, di situ ucapan hari raya Idul Fitri itu bentuknya bermacam-macam ya. Bagus-bagus ya. Kadang-kadang di toko buku yang besar itu suka diobral ya. Seperti kita milih di di keranjang besar, kita pilih dengan harga-harga yang ya cukup terjangkau ya. Dan itu ya mungkin satu keluarga bisa mengirim sampai lebih dari puluhan kartu ya untuk kerabat-kerabat jauh. Karena untuk di tahun-tahun 80-an mungkin sangat sedikit orang mempunyai telepon ya, telepon jadul itu ya, yang masih ya cukup mahal ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai telepon itu. Atau nanti di tahun 90-an sudah ada wartel ya. Wartel itu semacam rental telepon ya, ya cukup mahal juga ya, karena dihitungnya per menit kali jarak ya. Jadi cukup mahal, tapi yang paling praktis adalah membuat atau mengirimkan sebuah kartu ucapan kepada kerabat, teman yang jauh. Nah, menggunakan perangko ini ya. Nanti tinggal perangkonya yang harga berapa itu menentukan kecepatan pengiriman. Nanti disortir di kantor pos. Mana yang kilat, mana yang biasa ya, bukan lambat tapi biasa, mana kilat atau kilat khusus ya. Nah, begitu. Demikian review perangko yang sangat populer di era Orde Baru. Sampai jumpa pada video-video ilmu pengetahuan sosial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.